Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa hebat semua? Apa kabar kalian semua? Bersama lagi di Hello Edukasi 27, channel YouTube yang akan membahas berbagai hal terkait dengan pembahasan soal bahasa Inggris. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang level text. Coba kita perhatikan di gambar. Nah, teks ini ada beberapa gambar, ada nature rohani, ada level text yang berbentuk keperlibatan dan sebagainya. Nah, mungkin Anda semua ada yang tahu ya apa yang dimaksud dengan label text. Nah, kalau begitu, yuk sama-sama kita kupas habis tentang label text. Nah, what is label text? Label text is a text found a various type of food, beverage, and drug products. Some of form of label are usually found on the packaging or container and can also be inserted into the product such as clothing labels. Nah, jadi label ini merupakan sebuah tag yang kita temukan ya on various type of food, dalam berbagai tipe makanan, ya, dalam produk makanan, kemudian minuman, bahkan obat-obatan. Some form of label are usually found on the package, ada di package ya, di sampulnya atau on container, and can also be inserted into the product. Nah, kadang-kadang ada juga dimasukkan di dalam produk tersebut. Nah, such as clothing label atau label pada pakaian. So, what is the generic structure of label text? Nah, apa yang menjadi generic structure atau struktur dari text label? Yang pertama adalah brand of product. Nah, brand of product ini selalu kita temui ya di label-label. Nah, merek atau brand of the product. And then yang kedua, name of product. Nama produk itu apa? And then content or amounts yang berhubungan dengan isi atau berisi sebuah produk. And then description of the product, deskripsi dari produk tersebut. Kemudian ingredients atau komposisi dari produk itu apa saja. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan direction to use, yaitu cara menggunakan, cara membuat, cara meracik, dan sebagainya. And then kemudian ada juga yang disebut dengan direction to store, bagaimana cara petunjuk atau cara menyimpan. And then yang terakhir ada expiration date atau yang disebut dengan tanggal kadaluarsa dari sebuah produk. Nah, kemudian bagaimana dengan unsur kebahasaan dari sebuah label text? Nah, rekan-rekan semua, siswa hebat semua, label text ini memiliki unsur kebahasaan, yaitu menggunakan imperative sentence, baik berupa komen maupun prohibition. Nah, kemarin waktu kita belajar tentang teks tata cara ya, teks prosedur itu juga menggunakan kalimat imperatif. Contoh, check, ini ada bookman, ya, ada kata kerja di awal kalimat. Nah, ini menunjukkan dia merupakan kalimat perintah. Check well before use, jadi kocok dulu sebelum digunakan. Biasanya ini pada obat-obatan. Dan bisa juga prohibition, don't accept if the seal is broken. Jangan diterima jika kemasannya rusak. Nah, ciri khas berikutnya adalah biasanya menggunakan kosakata atau vocabulary yang lazim digunakan untuk produk makanan, minuman, obat-obatan, dan sebagainya. Itulah yang merupakan unsur kebahasaan dari text label. Lalu, apa yang menjadi tujuan dari text label? Nah, the purpose of a label text, nah ingat ya, biasanya di soal-soal ujian madrasah, ujian sekolah, maupun di ujian semester selalu ditanya purpose of the text. Nah, jika dalam text label yang ditanya adalah purpose, nah jawabannya ada detailed information. Nah, ini kata detail information ini merupakan kunci ya, kata kunci ketika menjawab the purpose of label text. Jadi untuk memberikan informasi detail tentang sebuah produk kepada pengguna konsumer. And then consumer can choose good, safe, healthy, and halal products. Nah, kemudian kadang-kadang konsumer juga bisa memilih ya, bisa memilih produk yang baik, aman, sehat, dan bahkan halal. And then the consumer can avoid the dangerous effect of a product. Nah, dengan membaca label dari sebuah tag, konsumer juga bisa menghindari dari bahaya ya, bahaya dari sebuah produk, dangerous effect of product. Misalnya ketika expiration date-nya sudah lewat, nah itu kan akan menimbulkan dangerous effect. Sebelum membeli produk, kita
kita harus baca dulu label yang ada di produk tersebut. Tujuannya apa? Karena mungkin ada suatu ketika ya consumer can avoid the dangerous effect of a product, untuk menghindari dangerous effect dari sebuah produk. Nah, ini harus kita perhatikan betul, apalagi nanti yang berhubungan dengan elektronik ya, dengan peralatan yang berhubungan dengan electrician, yang berhubungan dengan listrik. Nah, baik, selanjutnya Anda semua ketika tadi sudah mengerti tentang definition dari label text, kemudian unsur pembahasan, lalu tujuan dari text label. Nah, saatnya kita untuk membahas soal-soal yang berhubungan dengan label text. Oke, mari berlatih bersama menjawab soal-soal dalam bentuk text label. Nah, silakan persiapkan diri Anda semua untuk menjawab, untuk berlatih bersama pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik, ya, kita akan mulai dengan pertanyaan number 1. Oke. Nah, seperti biasa, kita baca dulu pertanyaannya. Okay, the question number 1, what is the purpose of the text? A, to describe the advantage of using toothpaste. B, to give detailed information about the toothpaste. C, to promote a new toothpaste brand. Or D, to entertain reader with a story about the toothpaste. Oke, silahkan dijawab dulu. Gunakan trik-trik. Menggunakan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, karena ini pertanyaannya bertujuan dengan purpose. Oke, saya kasih waktu 15 detik untuk menjawabnya. Kita mulai dari sekarang. Baik, Anda semua, saatnya kita berlatih untuk menjawab pertanyaan number 1. What is the purpose of the text? Nah, pertanyaannya purpose. Seperti kemarin, jika ditanya purpose itu kita selalu ada kata kunci. Yuk kita ke option A, to describe the advantage of using toothpaste. Nah, biasanya jika ada kata to describe, ini biasanya sangat dekat dengan teks yang berbentuk deskriptif. Seperti pembahasan kita sebelum tentang deskriptif, bahwa salah satu the purpose of descriptive text is to describe, ya. Describe specifically, menjelaskan tetapi dengan lebih spesifik. And then B, to give detailed information. Nah, di penjelasan awal saya sudah sampaikan bahwa jika dalam teks label ditanyakan purpose, maka ada kata kuncinya yaitu detailed information. Nah, ini kata detailed, lalu ada information. Nah, ini merupakan kata kunci dari sebuah teks yang berbentuk label. Oke, and then number C, to promote a new toothpaste brand. Nah, jadi kalau to promote, ini biasanya untuk mempengaruhi, untuk mempromosi, ini biasanya ada di teks yang berbentuk advertisement. Nah, ini Anda harus ingat betul, ya. And then to entertain the reader. Nah, untuk menghibur pembaca. Kalau menghibur pembaca, masih ingat mungkin Anda semua, ini biasanya tujuan dari teks, naratif. Oke. Nah, walaupun tidak membaca teks, tetapi kita sudah bisa langsung menjawab, ya. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Nah, kalau yang E, untuk menjelaskan keuntungan dari menggunakan toothpaste ini, pasta gigi Magic White Toothpaste. Kalau yang B, to give detailed information about the toothpaste, memberikan informasi yang detail tentang toothpaste. Nah, yang C, untuk mempromosikan brand baru dari toothpaste. Kita menghibur pembaca dengan story about the toothpaste. Nah, walaupun tanpa membaca teks, kita sudah bisa menjawab. Jika ditanya purpose dari text label, jawabannya adalah B, to give detailed information. Jadi ingat betul, to give detailed information about the toothpaste. So, the correct answer is B, to give detailed information about the toothpaste. Baik, kita lanjut ke soal number 2. Baik, Anda semua, kita ke pertanyaan number 2. Kita baca soal dulu. Which of the following ingredients in the toothpaste helps the strengthen teeth? Nah, untuk menguatkan gigi. Ini kata kuncinya. Nah, yang mana dari bahan-bahan di bawah ini yang bisa membantu untuk menguatkan gigi kita? Baik, kita baca dulu ya. Nah, Magic White Toothpaste, jadi ada pasta gigi Magic White, beratnya 150 gram, ingredientnya
calcium carbonate, sorbitol, sodium lauryl sulfate, fluoride, and menthol. And then direction for use, cara menggunakannya, squeeze a small amount onto your toothbrush. Jadi ambil sedikit ya, lalu letakkan di toothbrush Anda, di sikat gigi Anda. Brush your teeth thoroughly for at least 2 minutes. Jadi silakan sikat gigi Anda secara ini ya, thoroughly ya, minimal 2 menit. Jadi secara menyeluruh minimal 2 menit. Rinse your mouth with clean water. Kemudian bersihkan mulut Anda dengan air bersih. Warning, ada warningnya, not suitable for children under 6 years old. Jadi tidak baik, tidak cocok untuk anak berusia 6 tahun, di bawah 6 tahun. In case of accidental swallowing, karena takutnya nanti akan tertelan. Seek medical help immediately. Nah, jadi nanti jika tertelan silakan temui dokter dengan segera. Oke, manufacturernya Bright Smile Cool Limited, Jakarta, Indonesia. Oke, which of the following ingredient in the toothpaste have the strength teeth? Apakah A. menthol, B. sorbitol, C. fluoride, or D. sodium lauryl sulfate? Nah, silakan dijawab Anda semua, kira-kira apa ya jawabannya? Ya. Kita ini bersama. Kalau pertanyaan strength in the teeth, nah sekarang ini menthol ini biasanya untuk menyegarkan. Ya, kalau menthol biasanya untuk memberikan kesegaran, ya, nah itu menthol. Kalau sorbitol ini biasanya sebagai pemanis. Nah, kalau di pasta gigi kita kan ada rasa agak manis. Nah, itu sorbitol. So, what about fluoride? Nah, ini biasanya selalu ada. Karena ini fluoride ini merupakan bahan aktif yang mampu mencegah kerusakan gigi dan memperkuat enamel gigi. Nah, ini fluoride. Kita simpan dulu jawabannya ya. And then sodium lauryl sulfate. Nah, ini merupakan agen pembusanya. Jadi sodium lauryl sulfate ini kalau kita sedikit itu kan ada busanya. Nah, ini merupakan sodium lauryl sulfate. Nah, di bacaan kan tidak ada apa fungsi menthol, sorbitol, fluoride, sodium sulfate. Nah, tapi kita ketahui bahwa yang berfungsi untuk mencegah atau memperkuat gigi kita itu adalah apakah menthol, sorbitol, fluoride, sodium lauryl sulfate. Menthol tadi untuk kesegaran, sorbitol manis, kemudian fluoride untuk mencegah atau memperkuat gigi, dan sodium lauryl sulfate ini pembusanya. Nah, jadi jawaban yang paling benar untuk pertanyaan ini adalah C, fluoride yang berfungsi untuk memperkuat gigi Anda. Baik, selanjutnya kita ke soal number 3. Why is the product not suitable for children under 6 years? Nah, kata kuncinya kan not suitable for children under 6. Ini kita garis bawahi, under 6. Tidak sesuai, tidak cocok untuk anak berusia 6 tahun. Nah, di sini kita lihat tidak ada lagi kalimat, berkemungkinan besar jawabannya di sini. Ya, di penjelasnya itu di sini gitu. Nah, kita coba sama-sama jawab. Option A, children under 6 years old must swallow the toothpaste accidentally. Or B, it contains sugar which is bad for children's teeth. C, children under 6 years old dislike the taste. Or D, it is too spicy for children. Oke, silakan Anda jawab dulu dan pilih balas di kita mulai dari sekarang ya, kira-kira apa jawaban yang paling benar. Oke, baik, Anda semua kita coba jawab. What is the product not suitable for children under 6 years old? Kita dari option D. Nah, tadi kita sudah baca bersama ya, bagaimana Magic White Toothpaste ini yang mengandung calcium carbonate, sorbitol, sodium, fluoride, and menthol. Nah, it is too spicy for children. Sangat spicy, pedas ya untuk anak-anak, bagi anak-anak. Nah, apakah dia spicy? Tadi malah manis ya, malah manis. Nah, jadi ini bukan jawaban yang benar. Kita langsung silang saja. Children under 6 years old dislike the taste. Oke. Anak yang berusia 6 tahun tidak suka rasanya, tidak ya, karena kalau dia manis, kalau dia manis ya, ini
biasanya itu akan disenangi oleh anak-anak. Jadi ini salah. Okay. Dan B, is contain sugar which is bad for children teeth. Berisi gula yang tidak baik untuk kesehatan gigi. Oke. Nah, ini juga tidak tepat ya, karena bukan gula ya, bukan zat gula. Tetapi hanya rasa manis. Bagaimana dengan A? Children, anak yang berusia di bawah 6 tahun mungkin tanpa sengaja bisa terpelan. Makanya warnanya itu tidak cocok bagi anak-anak berusia 6 tahun. Jadi ketika kita tadi bacanya ini ya, not suitable for children under 6 years old. Nah, karena di sini tidak ada kalimat berkemungkinan besar, jawabannya adalah di kalimat penjelasnya ini. Nah, kalau kita baca, yang paling cocok adalah mengapa produk tersebut tidak cocok untuk anak berusia 6 tahun? Karena anak berusia 6 tahun kemungkinan atau mungkin saja tertelan toothpaste-nya tanpa sengaja. Yaitu pertanyaan number 3. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan number 4. What information can we get from the label above? Okay. Informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari label di atas? Oke, kita baca sama-sama ya. Nanda semua mungkin coba dijawab dulu. Yang A, toothpaste is safe for all age. The product must be kept in a refrigerator. C, the product contains fluoride and menthol. D, the toothpaste should be used 3 times a day. Oke, kira-kira apa jawabannya? Silakan Anda jawab dalam waktu 15 detik. Baik, saatnya kita menjawab sama-sama. Informasi apa yang bisa kita temukan dari label di atas? Oke. A, the toothpaste is safe for all age. Toothpaste ini aman ya untuk semua usia. Oke. Sementara kita ketahui not suitable for children under 6 years old. Nah, jadi apakah the toothpaste is safe for all age? Benar? Jelas sekali. Ini salah. Oke. And then the product must be kept in a refrigerator. Harus disimpan di kulkas biar dingin. Tidak ya? Tidak relevan, tidak ada sama sekali. Or the product contain fluoride and menthol. Produk tersebut berisi, kita lihat, oke, ada fluoride, ada menthol. Baik, bisa saja jawaban C ini benar, tapi kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. The toothpaste should be used 3 times a day. Harus digunakan 3 kali dalam sehari. Sementara di sini at least 2 minutes. Hanya digunakan at least, tapi ketika kita berasnya setidaknya 2 menit. Nah, kalau ini kan the toothpaste should be used, harus digunakan 3 kali dalam sehari. Tidak juga. Nah, jadi yang benar adalah informasi yang kita dapat dari label di atas adalah the product contain fluoride and menthol. So the correct answer is C. Next kita ke soal number 5 yang merupakan soal terakhir untuk teks Magic White Toothpaste. Oke, yuk sama-sama kita jawab soal number 5. Oke, what should you do after brushing your teeth? Nah, after brushing your teeth with Magic White Toothpaste. Oke, ini mudah sekali ya. Ada kata after brushing. Nah, kita cari kata brush. Karena dia after, sesudah otomatis setelah kalimat ini ya. Karena kan after brushing. Setelah brushing kita ngapain lagi? Setelah brushing 2 minutes kita ngapain lagi? Oke, apakah eat immediately? Kita makan kah? Makan dengan segera? Tidak. Salah. Rinse your mouth with clean water. Rinse your mouth with clean water. Bersihkan mulut Anda dengan air bersih ya. Oke, ini bisa jadi jawaban yang benar. Kita simpan dulu. Brush again with the rinsing. Oke. Brush tapi with the rinse tanpa mencucinya, ini juga tidak tepat ya, salah. Atau drink water, minum air. Nah, what should you do after brushing your teeth? Magic with toothpaste, minum air. Oke, apakah ini benar? Tidak. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Rinse your mouth with clean water. Oke, pertanyaan Anda semua berakhir. Sudah 5 pertanyaan untuk teks Magic with Toothpaste. Nah, hari ini hanya 10 pertanyaan saja dengan 2 teks. Kita akan menuju ke teks kedua. Ya, perhatikan baik-baik
bacaan di teks kedua. Dan ayo coba jawab apa jawaban untuk pertanyaan nomor C. Baik anak-anak semua, kita ke pertanyaan nomor C. Kita baca dulu. What can we infer from the label? Nah, apa yang bisa kita infer, apa yang bisa kita simpulkan dari label di atas? Nah, kalau begitu kita harus baca baik-baik, baca dengan hati-hati. Oke, kita baca sama-sama ya. Read the following label carefully. The name of the productnya natural honey 100% pure. Okay. Natural honey 100% pure. Nesquiknya 250 gram, ingredientnya pure honey. Storage, nah cara menyimpannya in a cool, dry place, don't refrigerate. Jadi simpan di tempat dingin, tempat yang kering, tetapi bukan di dalam kulkas. Okay. Nih yang perlu diperhatikan nih. Don't give to infant under 1 year old. Jangan berikan kepada bayi ya yang berusia di bawah 1 tahun. Manufacturernya Horticultura Bandung, Indonesia. What can infer from the label? Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Apakah A, B, C, or D? Apa yang bisa kita simpulkan dari teks di atas? Kita coba dari option D. The honey is mixed with other ingredient. Madu tersebut ya dicampur dengan bahan yang lain. Apakah ini jawaban yang benar? Kita cek. Ingredientnya pure honey. Nah, sementara ini mixed with other ingredient. Kalau begitu, D ini sudah automatically salah, mistake. And then the honey contain preservative. Oke, apakah mengandung pengawet? The honey contain preservative. Nah, sementara kita tahu dia pure honey 100%. Kalau 100% jadi tidak perlu lagi preservative. Jadi ini juga salah. The pure honey is only for adults. Don't give to infants under 1 year. Kalau di bawah 1 tahun tidak boleh. Tapi kalau udah anak-anak di atas 1 tahun berarti boleh. Apakah hanya untuk orang dewasa saja? Tidak. Karena yang di atas 1 tahun boleh. Di bawah 1 tahun tidak boleh. So, B, the pure honey is only for adults. Ya, salah. The honey is completely natural. Again, the honey, madu tersebut completely natural. Ini dia, natural 100%. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari label tersebut bahwa the honey is completely natural. So the correct answer is A. Baik, ada semua, kita ke pertanyaan number 7. Why is it important not to refrigerate the honey? Is it in the text? Nah, dalam teks dibilang nih, don't refrigerate. Jadi don't refrigerate, jangan disimpan di kulkas ya. Alasannya apa? Oke, gunakan analisa Anda untuk menjawab pertanyaan ini. Yuk kita jawab sama-sama ya. Jawab sama-sama. A, refrigeration could cause the honey to freeze. Or B, refrigeration alter the taste of the honey. C, refrigeration may affect the quality of honey. Or D, honey should always be kept warm to maintain its consistency. Oke. Apa yang paling penting? Why is it important? Mengapa itu menjadi penting? Tidak boleh kita menyimpannya di dalam kulkas kita. Oke, kita coba dari option A. Refrigeration could cause the honey to freeze. Karena membekukan ini, refrigeration ini, kulkas ini bisa menyebabkan honey menjadi beku. Benar nggak? Madu itu biasanya kalau yang asli itu tidak beku. Ya, refrigeration could cause the honey to freeze. Kenapa kita tidak boleh menyimpan di kulkas? Karena kalau kita simpan di kulkas dia akan menjadi beku. Tidak, dia tidak akan beku. Berarti ini salah. And then refrigeration alter the taste of the honey. Dengan dimasukkan ke kulkas itu akan alter, ya, merubah rasa dari madu. Tidak, madu tidak akan berubah rasanya. Coba disimpan di kulkas, coba nanti setelah itu
kita konsumsi lagi, rasanya tetap sama. And then see, refrigeration ya may affect the quality of the honey. Bisa saja mungkin mempengaruhi kualitas dari madu tersebut. Nah, rasa mungkin tidak berubah, tetapi the effect is the quality of the honey. Tapi efeknya adalah kualitas dari madu tersebut. Ini kita simpan dulu. Tapi apakah itu jawabannya? Masih ada option D. Honey should always be kept warm. Jadi madu itu harus selalu kering ya. To maintain its consistency, untuk menjaga konsistensinya. Harus selalu kering untuk menjaga konsistensinya. Jadi mengapa dia tidak boleh disimpan di dalam kulkas? Jawabannya adalah untuk menghindari agar kualitas madunya tetap terjaga. So the correct answer is refrigeration may affect the quality of the honey. Karena dengan proses pembekuan dimasukin ke kulkas mungkin akan mempengaruhi kualitas dari madu tersebut. Honey should always be kept warm. Dia harus, makanya dalam ini panas dan kering ya. To maintain its consistency, kalau dimasukin ke kulkas akan menurunkan the quality of the honey. So the correct answer for the question number 7 is C. Bagaimana Anda semua? Apakah Anda sudah menjawab benar ya? Dengan seringnya kita berlatih, semakin banyak berlatih, semakin sering kita mengerjakan soal-soal berbentuk label, semakin mudah nanti Anda semua menjawab soal-soal di ujian sekolah maupun ujian madrasah. Nah, kita ke pertanyaan nomor 8. What is the weakness of this product based on the label? Pertanyaannya, kata kuncinya weakness, kelemahan produk ini. Nah, apa kelemahan produk ini berdasarkan label? Baik, silakan dijawab dulu Anda semua ya. Apa kira-kira jawabannya? What is the weakness of this product based on the label? A. It must be kept in the refrigerator. B. It contains many artificial sweeteners. Or C. It has an expiration date of only 1 month. Or is not recommended for infant under 1 year old. Kelemahannya apa? Kalau kelebihannya tadi dia 100% pure. Kalau di sini it must be kept in the refrigerator. No, don't refrigerate. Jangan dibekukan. Kalau begitu, option A ini memang sudah mutlak salah. Ya, and then it contains too many artificial sweetener. Tidak, dia tidak berisi pemanis ya, karena dia one pure honey 100%. So B juga tidak tepat. Nah, jadi analisa satu-satu untuk soal seperti ini. And then see, it has an expiration date of only months. Nah, di dalam teks tidak tertera bahwa expiration date-nya hanya 1 bulan. Kalau gitu ini juga salah. Lalu benar tidak kalau kelemahannya itu adalah tidak direkomendasikan untuk bayi di bawah 1 tahun. Nah, ini merupakan don't give to infants under 1 year old, merupakan salah satu kelemahan, the weakness of this product. So, ini kita simpan. Jadi dari keempat jawaban ini, A, B, C, and D yang paling tepat adalah it is not recommended for infants under 1 year old. So the correct answer is D. Baik, Anda semua, kita ke pertanyaan number 9. Oke, kita baca dulu pertanyaan number 9. Oke, tadi why is it recommended not to give honey to infant under year? Sama ya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan yang kalau tadi itu kan jawabannya kan tidak recommended ke anak yang berusia 1 tahun. Nah, sekarang dibalik pertanyaannya. Why is it recommended not to give honey to infants under 1 year old? Mengapa tidak direkomendasi saja agar diberikan kepada anak berusia 1 tahun? Oke, analisa benar-benar jawabannya. Honey could cause allergy in infants. Bisa jadi honey ini bisa menyebabkan alergi pada bayi. Oke, kita simpan dulu. Or B,
Honey may contain harmful bacteria. Bisa saja madu ini berisi bakteri berbahaya that could lead to botulism in infant, yang bisa meracuni, yang bisa menjadi racun ya, yang memiliki yang beracun gitu untuk bayi. And then see, infant below or cannot taste honey properly. Jadi pencernaannya belum sempurna ya. Okay. Or the honey could be too sweet for infant under 1 year old. Honey ini terlalu manis bagi anak yang berusia satu tahun. Oke, pertanyaannya adalah harus cermati betul-betul mengapa kita harus pilih A, B, C, or D, karena hampir semua jawabannya benar. Oke, mengapa tidak direkomendasikan saja? Ingat ya, yang pertama dia pure, tapi jangan diberikan kepada anak berusia satu tahun. Jika honey could cause allergy in infant, apakah honey ini akan menyebabkan alergi pada bayi? Nah, ini di teks kita tidak menemukan sama sekali ya. Apalagi dia ini pure honey, tidak dicampur dengan zat-zat yang lain atau ingredient yang lain. Kalau yang ini saya ganti kuning dulu ya, nampak ya. Oke. And then B, honey may contain harmful bacteria. Mungkin berisi harmful bacteria. Nah, jika dia harmful bacteria, bukan hanya kepada bayi saja akan berbahaya, tapi juga akan juga berbahaya kepada orang dewasa. Nah, bisa saja ya, ini mungkin memiliki harmful bacteria ya, yang menyebabkan keracunan pada anak yang berusia di bawah 1 tahun. Ya, ini kita kunci dulu ya, kita simpan dulu. Infant below 1 year old cannot use honey properly. Oke. Infant below 1 year old can taste honey properly. Oke, karena sistem pencernaannya belum sempurna. Ketika sistem pencernaannya belum sempurna, diberikan madu ya, tidak berlebihan, ini tidak terlalu berpengaruh ya. Nah, bahkan madu ini sangat baik ya, tapi ingat, hati-hati, natural honey 100 pure ini tidak boleh untuk anak berusia satu tahun, di bawah 1 tahun. Honey ini terlalu manis for infant under 1 year old. Bagaimana dengan ini? Coba kita analisa baik-baik ya Ananda ya. Baik Ananda semua, saatnya kita menjawab ya. Kita jawab pertanyaannya. Nah, honey, kalau yang E, honey could cause allergy in infant, ini bukan jawaban yang benar ya. Honey bisa menyebabkan madu tersebut alergi pada bayi. Nah, ini belum terbukti dan tidak ada di teks. Kemudian honey may contain harmful, mungkin berisi bakteri yang berbahaya, bisa jadi ya, yang akan menimbulkan keracunan pada bayi. Jadi mengapa tidak boleh diberikan kepada bayi berusia di bawah 1 tahun? Karena menghindari keracunan yang disebabkan oleh bakteri berbahaya. Ini kita simpan dulu. Infant below. Kemudian kalau ini bayi yang berusia di bawah 1 tahun, sistem pencernaannya ini belum sempurna. Oke. Madu bukan makanan yang keras ya. Ini juga tidak bisa kita terima. Kita celang dulu. Madunya terlalu manis, karena ini juga tidak tepat. Nah, jadi jawaban yang benar adalah honey may contain harmful bacteria that could lead to botulism in infant. Jadi bisa saja mengandung ini berbahaya, bakteri berbahaya, sehingga akan meracuni ya, takut menimbulkan itu menjadi racun bagi anak Anda. Nah, jadi jawaban yang benar adalah honey may contain harmful bacteria that could lead to botulism in infant. Baik Anda semua, kita ke pertanyaan terakhir, itu pertanyaan yang ke-10. Nah, itu pertanyaan ke-10 ini kita jawab sama-sama. Ini tidak terlalu sulit ya. Which piece of information would be most important if you were evaluating the safety of consuming this honey? Oke, pertanyaannya adalah which piece informasi. Jadi bagian informasi yang mana would be most important, yang akan penting ketika kita mengevaluasi
keselamatan consuming this honey, dengan mengkonsumsi dari honey ini. Oke. Apakah the weight of the honey, the store instruction for the honey, the list of ingredients in the honey, or the name of the manufacturer? Oke. Informasi yang mana nih yang sangat penting bagi kita ketika kita ingin evaluating, mengevaluasi yang berhubungan dengan keselamatan mengkonsumsi. Nah, karena berhubungan dengan keselamatan mengkonsumsi, apakah the weight of the honey, berat dari honey itu, dari madu ini merupakan informasi yang sangat penting bagi kita yang berhubungan dengan keselamatan? Tidak ya, tidak. And then the store instruction for the honey, instruksi cara menyimpannya ini, keep in a cool and dry place, don't refrigerate. Karena jika kita salah menyimpannya, salah menempatkannya, jadi akan mengurangi kualitas madu tersebut. Jadi kita simpan dulu. And then see the list of ingredient in the honey, the list of ingredient, daftar dari bahan-bahan di dalam honey tersebut. Ini jelas salah ya, sudah jelas sekali salah karena dia 100% pure. And then see the name of the manufacturer, Halako Bandung Indonesia. Apakah berhubungan dengan safety consuming? Tidak ya, tidak sama sekali, ini juga salah. So what is the correct answer? The weight of the honey, the storage instruction for the honey, the list of ingredients in the honey, or the name of the manufacturer. Nah, beratnya tidak mungkin, tapi cara menyimpannya, instruksi petunjuk cara menyimpannya. The list of ingredients in the honey juga salah. The name of the manufacturer juga tidak relevan. Jadi yang benar adalah B, storage instruction for the honey. Nah, jadi demikian ya Anda semua, 10 pertanyaan yang berhubungan dengan text label. Nah, saya harap Anda bisa terus mengulang-ulang materi ini, terus mengulang-ulang videonya, sehingga Anda semua bisa belajar memahami betul-betul, nanti bisa menjawab dengan benar ketika ada pertanyaan yang berhubungan dengan text label, baik di ujian sekolah, ujian madrasah, maupun di ujian semester. Thank you for your cooperation. Thank you for your attention. See you for the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.